Pemirsa MTV Jateng, kembali lagi bersama saya Sofianisa. Nah pemirsa, saya mempunyai informasi yang menarik nih. Bupati Pekalongan Fadia Arafik melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan telah meluncurkan program UHC pada Februari 2024 lalu. Lalu apa itu UHC? UHC ini program yang memastikan seluruh masyarakat pemilik KTP Kabupaten Pekalongan dapat memperoleh layanan gratis melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, salah satu fasilitas kesehatan yang dibuat untuk menunjang kesehatan warga Pekalongan dan sekitarnya adalah di RSUD Kesesi. Dan saya akan melihat ke dalam untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana pelayanan di rumah sakit milik Pemkab Pekalongan ini. Mari terus ikuti saya ya. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah melalui Bupati Fadia Arafik bekerja sama dengan BPJS Kesehatan telah meluncurkan program Universal Health Coverage atau UHC pada Februari 2024. UHC merupakan program di mana masyarakat cukup menunjukkan KTP agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dimanapun mereka berada tanpa batasan biaya. Untuk memaksimalkan program itu, khusus di Kabupaten Pekalongan, fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD dibangun agar masyarakat dapat dengan mudah menemukan pelayanan kesehatan di sekitar mereka. Salah satu fasilitas kesehatan yang dibangun oleh Pemkab Pekalongan adalah RSUD Kesesi. Siang Pak Diru. Siang, alhamdulillah baik. Sehat juga? Iya, alhamdulillah. Ya. Pak, boleh nggak sih Pak kita ini diajak untuk room tour di rumah sakit ini? Oh boleh. Langsung ya? Oke. Ngomong selo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hamim Niarno, MKes MH. Saya ditunjuk oleh Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai Direktur RSUD Kesesi. Perlu saya sampaikan bahwa RSUD Kesesi ini dulunya adalah Puskesmas Rawat Inap Kesesi 1. Kemudian karena rawat inap ini ternyata animo masyarakat banyak yang membutuhkan, sehingga daya huninya selalu 95% rata-rata. Akhirnya kemudian berdasarkan feasibility study layak untuk ditingkatkan menjadi rumah sakit. Akhirnya berdasarkan studi kelayakan tersebut, Puskesmas Rawat Inap Kesesi 1 tersebut ditingkatkan menjadi RSUD Kesesi. Nah, RSUD Kesesi ini diresmikan pada tanggal 22 Februari tahun 2022. Kemudian saya ditunjuk menjadi Direktur Definitif di RSUD Kesesi ini. Saya mulai mengembangkan sehingga pada tahun 2023 Februari kami sudah lengkap dengan 4 besar spesialis. Nah, karena RSUD ini untuk berjalan selayaknya rumah sakit untuk melayani masyarakat secara menyeluruh, maka harus bekerja sama dengan BPJS. Sehingga akhirnya pada bulan November tahun 2023 kami alhamdulillah telah lulus akreditasi, dan kemudian kami mengajukan kerjasama dengan BPJS, dan kemarin pada tanggal 1 Maret 2024 kita sudah resmi bekerjasama dengan BPJS. Pelayanan kami adalah ada 4 besar spesialis, yaitu penyakit dalam, kandungan kebidanan, bedah, kemudian penyakit anak, dan ditambah ada neurologi. Jadi ada 5 spesialis yang melengkapi di RSUD Kesesi ini. Perlu kami sampaikan bahwa di RSUD Kesesi ini ada baru 50 tempat tidur. Kemudian fasilitas kami ada penunjang, laboratorium, kemudian radiologi, IBS, kemudian juga ada ICU, kemudian picu-nicu juga telah ada, tentunya dengan instalasi gawat darurat yang buka 24 jam, sehingga harapan dari pemerintah daerah
RSUD Kesesi ini melengkapi dari 2 RSUD yang sudah ada, yaitu RSUD Keraton dan RSUD Kajen. Sehingga kami RSUD yang ketiga ini melengkapi pelayanan kesehatan di pemerintah Kabupaten Pekalongan. Silakan. Nah, ini ruang IGD, tepatnya ini ruang triase. Ini ada ruang triase, di mana ini ada petugas dari IGD dan juga ruang ponek. Ruang triase ini tujuannya apabila ada pasien masuk, nanti akan dilihat ini kedaruratannya seperti apa. Apakah perlu ke ruang ponek, apa ke ruang IGD, atau langsung ke ruang kamar operasi. Apabila ada pasien yang datang ternyata sudah meninggal, juga langsung ke ruang pemulasaran jenazah. Ya, mari kita lihat tentunya di IGD. Silakan, ini ruang IGD-nya. Oh ya, jadi setelah masuk di sini, ini ada ruang resusitasi, ada ruang tindakan bedah, ada ruang tindakan non bedah, kemudian ada ruang observasi. Apabila setelah masuk, kemudian ternyata oh ini perlu diresusitasi langsung ini, maka dia ada di meja ini atau di bed ini. Kalau misalnya memang ada kecelakaan karena ada luka sobek atau apapun yang melakukan tindakan bedah kecil, maka ada di bed sebelahnya. Kalau tindakan yang di luar tindakan pasien yang di luar tindakan, maka ada di bed sebelahnya. Nanti kalau sudah selesai, maka dipindah di bed sebelah sini hanya untuk ruang observasi. Lalu ini ruang ya, ini kalau misalnya setelah selesai tindakan di UGD ternyata harus ke rawat inap, tetapi rawat inap karena belum siap ruangannya atau masih penuh, sehingga terpaksa pasien tersebut ditempatkan di ruang intermediate. Jadi ruang intermediate ini adalah ruang transit saja sebelum masuk ke kamar ruang rawat inap, atau misalnya harus dirujuk ke fasilitas rumah sakit yang lebih lengkap, maka sebelum persiapan maka di ruang intermediate dulu. Ya, jadi di UGD ini lengkap semuanya, sehingga ada misalnya ada beberapa pasien, maka ini ada peruntukannya sendiri-sendiri. Dan ini adalah petugas nurse station-nya di sini yang selalu sigap apabila ada pasien yang harus melakukan tindakan, maka segera. Di sini ada dokter, ada perawat. Ya. Nah, boleh nanti setelah ini kita ke ruang kamar operasi ya. Oke. Ya, ya. Mari silakan. Ini ruang instalasi bedah sentral. Kita lepas sepatu dulu. Ya. Kemudian di sini kita ganti sandal khusus untuk ruang IPS. Maaf Mbak Nisa, ganti pakai baju. Oke, sudah siap. Mari kita ke ruangan di dalam. Silakan Mbak. Ya, ini ruang kamar operasi. Nanti di sana itu ada kamar operasi 1 dan ada kamar operasi 2 sebelahnya. Setelah itu nanti pasien setelah di kamar operasi itu nanti ke ruang recovery atau ruang pemulihan. Itu. Ya, ayo kita masuk ke kamar operasi 1. Silakan. Nah, ini ruang kamar operasi 1. Silakan masuk. Nah, ini Mbak, ini ruang kamar operasi. Segala macam tindakan yang sifatnya operatif itu ada di sini. Baik dari membuka perut karena ada gangguan di rongga-rongga perut, misalnya usus buntu, kemudian faktor-faktor yang atau penyakit yang lain, ya. Kemudian ada patah tulang dan sebagainya, itu semua ada di sini, ya. Nah, ini ada alat-alatnya. Ini adalah untuk lampu tindakan, ya, lampu tindakan, sehingga nanti kalau ada operasi ini bisa difokuskan. Ini fokusnya ada di mana? Nah, misalnya di sini, ada di daerah kaki, ada misalnya ada karena operasi karena seksio cesaria, ya, yang operasi kandungan yang karena suatu kedaruratan terpaksa harus lakukan operasi untuk melahirkan. Nah, di sini Sesar itu di sini. sesar semua ada di sini. Jadi semua tindakan yang sifatnya operatif semua ada di sini. Ini bednya, ini lampu operasinya, ini untuk mesin anestesinya, ya, semua ada di sini sudah lengkap. Ya. Nanti setelah dari sini baru nanti masuk ke ruang pemulihan. Ya, dan apabila dari pemulihan tersebut memang terpaksa harus di ICU, maka
sebelah kamar operasi ini ada ruang ICU. Ya, ayo nanti kita lihat ke ruang pemulihan sampai nanti ke ruang ICU. Ya, ya silakan. Nah ini setelah operasi nanti dibawa ke ruangan sini ya. Setelah tadi operasi di ruang kamar operasi 1 maupun 2, nanti kemudian dibawa ke sini pasiennya. Ini adalah ruang pemulihan, recovery ya, recovery room. Biasa disingkat ruang RR, itu recovery room ya. Nah nanti setelah di sini membaik, sadar, baru kemudian kita kasih tahu ke ruangan rawat inapnya untuk menjemput. Nanti perawatnya ke sini menjemput pasien yang sudah dilakukan operasi. Tetapi kalau memang karena sesuatu hal pasien tersebut harus dibawa ke ruang ICU, maka dari kamar operasi langsung dibawa ke ruang ICU ada di sebelah sini. Mari kita ke sana. Ya. Ini ruang ICU. Ya, ini ruang ICU. Ini ICU tapi yang memang harus lebih diperhatikan sehingga ada ruang tersendiri. Kemudian ada 2 ruangan. Nah, ini sama. Jadi ICU itu ada yang memang harus terisolasi. Sehingga ini pasien ICU yang tidak perlu isolasi, yang ini adalah ruang yang harus di ICU tetapi butuh isolasi, sehingga ada ruangan tertutup secara tersendiri. Mari kita ke laboratorium ya. Silakan Mbak Nisa. Ini adalah ruang laboratorium. Jadi semua pasien yang datang ke rumah sakit pasti membutuhkan pemeriksaan penunjang. Ini salah satu pemeriksaan penunjang. Ini ada berbagai macam peralatan untuk mendeteksi penyakit, baik itu diambil darahnya maupun diambil urinnya, feses, semua ada di sini. Ini adalah alat untuk pemeriksaan laboratorium. Sehingga setelah keluar hasil ini baru ketemu diagnosa. Sehingga setelah ketemu diagnosa, pengobatannya lebih pasti. Ya, itu. Jadi ruang penunjang itu di samping laboratorium juga ada ruang radiologi, ada USG, ya, ada di ruang sebelah ini. Ya, jadi kira-kira yang penting penunjang itu ini salah satunya laboratorium untuk menentukan diagnosa. Sehingga ada pasien masuk setelah dilakukan pemeriksaan ketemu diagnosa sementara. Untuk memastikan ini diagnosanya apa perlu pemeriksaan penunjang baik laboratorium, radiologi, USG, ECG dan lain-lain. Setelah ada hasilnya baru ketemu diagnosa pasti, maka dokter ini lebih pasti, lebih akurat untuk menentukan obatnya dari penyakit tersebut. Iya, betul ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan di ruangan studi sesi ini ya, setelah tadi muter-muter ya. Mungkin cukup, mari kita kembali ke ruangan. Perlu saya tambahkan lagi bahwa dengan program Bupati pada tahun 2023 yaitu pengobatan gratis cukup dengan KTP, tahun ini sudah naik kelas bahasa dari pemerintah daerah, karena program Bupati ini yang dulu dengan KTP tetapi ada batasan-batasan tertentu, tahun ini dengan program UHC Universal Health Coverage, di mana seluruh penduduk Kabupaten Pekalongan telah di-cover oleh BPJS yang dibiayai salah satunya dari pemerintah daerah, maka sekarang masyarakat bisa menggunakan cukup dengan KTP, yang KTP ini tidak hanya di Kabupaten Pekalongan tapi bisa di seluruh tempat di seluruh Indonesia. Artinya program KTP Bupati yang tahun 2023 hanya Kabupaten Pekalongan dan ada batasan-batasan, tahun 2024 ini sudah menjadi lebih lengkap, lebih luas tanpa ada batasan. Kemarin sudah di launching UHC ini pada tanggal 7 Februari 2024. Nah, otomatis di semua puskesmas, kemudian 2 RSUD Keraton dan Kajen sudah melaksanakan itu. Untuk RSUD Kesesi 1 April kita akan bisa melayani dengan program UHC tersebut. Sehingga silakan masyarakat bagi yang membutuhkan pelayanan rumah sakit tetap memakai aturan adanya rujukan dari puskesmas, bisa untuk Kesesi yang sekitarnya bisa ke RSUD Kesesi.
RSUD Kesesi terletak di Kecamatan Kesesi atau Kecamatan paling selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Hal itu ditujukan agar masyarakat dari sekitar Kabupaten Pekalongan dapat menikmati fasilitas kesehatan. RSUD Kesesi, sebuah lembaga pelayanan kesehatan yang terletak di tengah masyarakat, telah meluncurkan serangkaian upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS. Dalam usaha untuk mewujudkan visi Universal Health Coverage atau UHC, RSUD Kesesi bertekad untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Baik, hari ini ada kegiatan sosialisasi BPJS dengan Rumah Sakit Kesesi. Jadi sudah ada kerjasama dan kita menargetkan tanggal 18 Maret nanti Rumah Sakit Kesesi sudah bisa melayani masyarakat dengan menggunakan BPJS. Saya kira ini inline sejalan dengan program pemerintah yang sudah menggulirkan, menerapkan UHC di Kabupaten Pekalongan. Ya, pertama, pemerintah sesuai tugas utamanya ya ingin memastikan bahwa semua warganya ya terlayani di bidang kesehatan dengan baik. Mereka yang selama ini tidak punya BPJS dengan UHC semua sudah tercover. Jadi ini harapannya apa? Harapannya kita bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Bisa menekan berbagai indikator kesehatan lain bisa membaik seperti angka kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk. Insya Allah kita mulai bangun ini dengan serius melalui konsep UHC ini. Ya, Rumah Sakit Kesesi tentu ini bukan tujuan akhir ya. Ini sesungguhnya langkah awal, ya, langkah awal bagi Rumah Sakit Kesesi untuk membangun dirinya menjadi lebih baik lagi melayani masyarakat, gitu, ya. Dan juga meningkatkan potensi yang ada, dan yang paling penting adalah menjaga mutu pelayanan melayani warga dengan baik, warga Kabupaten Pekalongan. Dan kami mentargetkan setelah tanggal 18 nanti, setelah bekerja sama dengan BPJS, ini Rumah Sakit Kesesi harus beroperasi, harus berdiri layaknya rumah sakit lain, harus setara dengan rumah sakit lain di kabupaten maupun kota. Pemerintah sudah berkomitmen ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan melalui UHC ini. Sudah banyak fases kita yang kita perbaiki, mulai dari rumah sakit tipe B, Kraton, rumah sakit tipe C di Kajen, yang rumah sakit Kesesi, dan juga 26 vaskes di tingkat puskesmas siap untuk melayani Bapak Ibu warga Kabupaten Pekalongan dimanapun berada. Dengan UHC saya kira dimanapun Bapak Ibu berada, warga Kabupaten Pekalongan bisa berobat di rumah sakit negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Ini komitmen kami melayani lebih baik lagi dengan kesehatan. Ya, siap pemerintah. Demikian yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan masyarakat untuk menggunakan fasilitas RSUD Kesesi ini, dan tentunya karena ini rumah sakit baru, apabila ada kekurangan dari pelayanan kami, silahkan masyarakat memberikan masukan. Kami tetap menerima kritik yang membangun demi perbaikan rumah RSUD Kesesi yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Bisa melalui langsung ke RSUD Kesesi, bisa melalui lapor BUP, bisa melalui dinas kesehatan, bisa melalui jalur manapun demi untuk majunya RSUD Kesesi yang secara nggak langsung majunya pemerintah Kabupaten Pekalongan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak telah memberikan kami waktu untuk bisa berkesempatan mengeksplor RSUD Kesesi ini. Terima kasih Pak. Sampai jumpa di sini. Nah pemirsa, demikian informasi layanan di RSUD Kesesi, di mana rencananya per April 2024 ini sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang artinya warga Pekalongan dapat menikmati pelayanan kesehatan secara gratis di Vakses ini. Sekali lagi, rumah sakit ini warga cukup membawa KTP untuk menikmati pelayanan secara gratis tanpa batasan biaya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga di Kabupaten Pekalongan dapat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Saya Sofia Anissa dan kru MTV Jateng yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.